kalau saya mempromosikan kalian nanti lulus sarjana pertanian menjadi petani di situ pakai caping, nggak akan ada yang tertarik dan itu menyesatkan. Udah biaya tinggi kuliah, belajar ujian dan sebagainya, cuma jadi petani kan gitu kan. Gitu. Dan ketika dia masuk ke sawah itu, paling lama 5 menit itu dia kerja udah kecapean. Kalah sama petani yang sejak kecil dididik di situ. Jadi mainnya itu di sini yang paling top kalau menurut saya. Benih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Sip. Welcome back bersama orang-orang baik. Luar biasa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang jauh tapi dekat. Ini sudah direncanakan sudah bertahun-tahun ini. Wah, kelihatan gitu, Bro. Dan pada kesempatan kali ini di Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117, akhirnya alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang dengan tamu kita. Tidak lain, beliau adalah seorang ilmuwan, yaitu Profesor Toto Agung. Selamat sore, saudara-saudara semuanya. Iya, terima kasih, Prof. Iya, yes. Oke. Baiklah, pada kesempatan yang luar biasa ini, hari yang tentunya kita untuk coba bangkit ya, Prof ya. Bagaimana kita pendidikan yang tentunya sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan yang berdampak. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sedikit ini, Prof. Toto ini ya. Dulu kuliahnya di mana, Prof? Pertama apa? Saya kuliah di Fakultas Pertanian Unsud. Oke, luar biasa. Purwokerto, ya. lulus tahun 87. Oh, nggih. 87 ya. Jurusannya apa, Prof? Jurusannya agronomi. Nah, udah bisa ditebak ya, nanti kita arahnya kemana ya, Prof ya? Agronomi ya. Jadi memang produk dari Universitas Berbintang 5 ini, Jenderal Sudirman. Wah, gitu ya. Nah, setelah itu kemana, Prof? Melanjutkan kemana, Prof? Setelah itu saya lanjut kuliah S2 di program studi ilmu tanaman Universitas Padjadjaran Bandung. Lulus tahun 1994. 94 ya. Habis itu langsung jadi dosen atau sekolah lagi, Prof? Biasanya terus kalau sudah pengen cari ilmu terus gitu ya, Prof ya? Iya. Jadi tahun 97 Agustus saya lulus, 87 tahun 1987 Juli itu saya lulus S1. 1988 Maret saya sudah jadi dosen. Wow, cepat sekali loh. Teman-teman angkatan ada yang masih mahasiswa pada saat saya sudah jadi dosen. Jadi temennya jadi muridnya gitu ya. Nah, jadi saya sekolah S2 dengan beasiswa itu saya sudah jadi dosen. Tahun 1994 itu saya selesai. Di Unpad. Di Unpad. Ya. Berarti memang disekolahkan ya, Prof ya? Untuk dosen awal itu kan wajib ya gitu ya. Wajib. Terus pulang atau langsung waktu itu untuk S3-nya, Prof? Ya, waktu itu sempat pulang sebentar, paling 6 bulan atau 1 semester. Langsung kita berangkat S3 tahun 95. Kyushu University Jepang. Oh, Masya Allah. Selesai tahun 98. 98, masuk 95. Jadi 3 tahun, Mas. 3 tahun, luar biasa ini ya. Yang menarik ada. Gimana, Roh? Pada saat saya berangkat, itu nilai yen hanya 20 perak. Pada saat saya pulang nilai yen 100 perak karena Krismon. Oh iya, 98 itu, Roh. Pas pulang itu ya. Pulangnya itu tabungan saya berlipat 5. Ini berkahnya orang baik. Tadi ya, welcome back ya, luar biasa. Jadi memang tidak dinyangka ya, artinya memang suasana waktu itu memang lagi keadaan Indonesia ya, lagi Krismon ya. Memang
Jadi 3 tahun di sana itu linear ya Prof ya, dari agronomi tadi. Ya, agronomi, ilmu tanaman. Ilmu tanaman, ya. Jadi untuk apa namanya, mencapai seorang doktoral di Jepang itu luar biasa ini. 3 tahun ini luar biasa ini ya Prof ya. Beasiswanya mana Prof gitu Prof? Beasiswa S3 kami dari Mombuso. Wah, ini salah satu beasiswa pemerintah, beasiswa negeri. Pemerintah Jepang. Iya, yang paling tinggi pada saat itu. Paling tinggi dan paling kayaknya saingannya berat. Gitu ya. Berat. Selamat Prof ya. Oke, jadi ini bisa di contoh ini perjalanan studi dari Profesor Toto ini tentunya memberikan inspirasi kepada kita semua. Yang paling susah apa sih dulu Prof? Mungkin beda ya eranya ya untuk mencapai gelar sampai S3 di Jepang itu, Bro. Yang paling susah? Ya. Yang paling susah adalah bahwa kita diberi beasiswa tinggi, tapi diberi target 3 tahun harus publikasi internasional 3 buah. Oh, 3 buah paper. 3 buah paper. Ya, tapi waktu itu kan belum ada Scopus S1, Q1, Q2. Belum. Nah, gimana itu? Tulisan-tulisan saya itu setelah muncul Scopus, ya giat Q1, giat Q2. Wah, ininya ya levelnya lah istilahnya lah ya. Saat itu belum. Iya. Jadi memang leveling itu ya tentunya perkembangan teknologi ini ya, artinya untuk memberikan peringkat istilahnya lah ya kepada kualitas paper atau mungkin tulisan yang ditulis oleh para ilmuwan. Oke, Prof. Mungkin bisa diceritakan sedikit Prof, awal mula Prof ini kan salah satunya meneliti riset ya terkait dengan tadi hubungannya dengan jurusannya tanaman ya, agronomi, yaitu spesialis padi ya Prof ya. Padi. Kenapa sih Prof? Padi kok padahal banyak, ada kedelai, ada kan tumbuhan semua. Mungkin bisa di awal mulanya Prof. Iya. Saya sejujurnya itu pertimbangan pragmatis. Ya, karena mudah didapat di Indonesia. Mudah didapat, semua orang butuh, Iya. Dan ekonomi, bisnis, teknologinya itu lebih menjanjikan dari tanaman yang lain. Marketnya jelas. Ya, marketnya jelas. Jadi itu pragmatis, tidak terkait dengan pendidikan S3 saya. Karena sebetulnya S3 saya itu cerealia. Yaitu tanaman yang namanya palm millet, satu biji-bijian yang bisa biji-bijian ini untuk bahan pangan yang bisa tumbuh di daerah yang paling kering dan paling panas di dunia. Bisa Afrika, hidup ya? Bisa hidup sampai panen. Tapi produksinya tentu tidak tinggi. Ya, hanya pasti. saya menekuni tanaman millet ini 10 tahun di Indonesia. Tidak laku. Karena memang iklimnya beda. Jadi kita kan ke daerah-daerah subur nih. Ya. Jadi saya split ke padi. Oke. Jadi memang palm millet itu berbagai macam jenis ya, bisa dikembangkan gitu ya. Jadi ide awal mula motivasi Prof ini mengembangkan varietas padi itu sudah dikembangkan berapa Prof? Saat ini ada 5 varietas ya. Tentunya yang pertama, yang paling terkenal ya Prof ya. Inpago Unsut 1. Inpago Unsut 1. Itu saya berpartner dengan Prof Suwarto. Oke, Terus kemudian juga ada sebetulnya masih galur tapi sudah dipatenkan. Inpago Unsut G136. Tapi ini tidak dilepas. Hanya sampai galur saja. Sampai galur saja. Lalu ada lagi Inpago Unsut Protani. Protani ya. Satu tadi itu padi gogo. Wangi. Nama keren trennya padi gogo, Inpago tadi. Padi gogo aromatik. Padi aromatik ya kayak. Manis dong. Bukan manis, aromanis, wangi ya wangi. Wangi dan pulen. Jadi padi ditanam di lahan kering tapi punya rasa kayak rojo lele. Wah, ini menarik ini. Nanti tanya pas nih, ngambilnya di mana nanti. Lalu ada berikutnya, kalau yang tadi galur juga masih aromatik. Lalu kami bergeser ke padi gogo protein tinggi. Jadi padi itu sumber karbohidrat. Tapi saya menaikkan, tim kami, saya bersama 2 rekan, menaikkan kandungan protein dengan maksud agar bisa berkontribusi mengurangi stunting. Bisa diproduksi di lahan kering. Nah, ini yang menarik ini ya. Jadi nggak semua jenis
bibit itu nggak bisa ditanam di situ kan, Bro? Tidak semua jenis padi ya, bisa menghasilkan padi protein tinggi. Ya. Sudah bisa ditanam lahan kering. Ya. Ya, aninya tinggi, proteinnya. Tinggi. Ya. Jadi ada Inpago 136 ya, kemudian Protani ya. Lalu ada Inpari Inbrida padi irigasi. Kalau tadi padi gogo ya. Ya, yang Inpago itu padi gogo. Yeah. Ini padi irigasi unsur P20 tangguh atau Pro tangguh. Setelah makan protein dia menjadi tangguh. Luar biasa. Ini padi sawah. ini harus segera disebarluaskan harusnya, Prof ya. Oke, tapi sebelum ke sana, Prof, mungkin biar masyarakat tahu gitu ya. Gimana sih kok padi yang mungkin ya wujudnya kayak gitu kok bisa dikembangbiakan atau mungkin apa istilahnya, dibudidayakan, disilangkan, ya. Terus istilahnya untuk mencapai varietas ABC kan harus istilahnya PVT ya, Bro. Iya. Nah, itu gimana, disampaikan mungkin, Bro. Mungkin barangkali ada yang tertarik, Bro. Ya, misalnya gini. Saya ini termasuk laki-laki itu ukurannya termasuk pendek. Hanya 163 kan, tingginya sentimeter. Tapi saya itu kepengen anak-anak saya itu 175. Biar lebih baik. Iya, pertumbuhannya. Iya, oke. Tentu saya harus mencari pasangan wanita yang tinggi. Bibit unggul, istilahnya. Cari bibit unggul. Kalau saya dapat istri 150, anak-anak saya kan pendek. Nah, itu salah satu. Orang Jawa dapat orang Turki, saya perempuannya. Nah, dari itu nanti anaknya bisa lebih tinggi. Alhamdulillah 4 anak saya di atas 170. 78 ada. Lebih tinggi dari ayahnya, abinya. Dari ibunya juga. Dari ibunya juga. Karena kerabatannya jauh, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sama gitu. Ini juga kalau orang Indonesia itu kalau nikah dengan orang bule, anaknya kan keturunan bule itu lebih tinggi lebih cakep induknya. Kadang-kadang lebih cerdas dari dua-duanya. Itu memang hukum alamnya genetik seperti itu. Oh gitu ya. Hampir sama ya di tumbuhan ya. Sama. Karena kan sama-sama makhluk Allah ya, Bro. Iya, itu genetika. Lanjut, Prof. Mungkin. Nah, dari situ lalu kita terpikir pada saat itu bagaimana meningkatkan kandungan protein pada padi yang rata-rata hanya 7%. Sementara konsumsi orang Indonesia itu per orang per tahun itu di atas 110 kilogram beras. Iya, kebutuhannya per orang. Iya. Nah, kalau kandungan protein 7% kan hanya sedikit ya, kita naikkan bisa menjadi 10,5%. Sehingga ini walaupun sumber protein yang benar itu kan susu, telur, daging, ikan, mendoan. Wah, ini khusus ini kalau Puerto Rico mendoan ini. Mendoan. Tapi kan susu masyarakat Indonesia belum tentu sebulan minum segelas. Betul. Nanya, Mas, berapa minum susu? Telur. 1 dibagi 5, anaknya 5. Daging nunggu Idul Kurban. Ikan mati berulang-ulang baru sampai di piring. Saya udah hasil sekali. Ya, kalau mendoan ini yang tiap hari. Sehingga sumber protein orang Indonesia ini, saya buka rahasia, saya nggak bilang tempat lain ya. Sumber protein orang Indonesia itu 40% itu dari beras. Bukan dari tadi susu, telur, daging, ikan, mendoan, bukan. Jadi kalau naikkan kandungan protein beras itu kontribusinya bisa bagus. Tapi ini catatan saya, kalau nanti bangsa Indonesia sudah mengkonsumsi telur memadai sehari 2, atau susu sehari 1 gelas, atau daging cukup, ikan cukup, lupakan padi protein tinggi. Nah, itu kalau ini sekarang belum kalau. Makanya padi protein tinggi masih perlu diproduksi. Luar biasa ini. Kalau itu muncul indikatornya sudah tidak ada stunting. Nah, padahal isu stunting itu hampir di setiap daerah masih, Bro. Ya, itu betul. Jadi harapannya memang padi gogo ini masih sangat-sangat dibutuhkan dan harus dibudidayakan, gitu ya, Prof ya? Ya, betul. Ya. Lanjut tadi, Prof. Untuk bisa sampai ke PVT, Prof, itu lama ya, Prof ya? Ya. Akan diluncurkan ya? Prosesnya lama itu ya? Ada 2 nih. Ya. PVT itu sama dengan paten.
Ini biar tahu hak paten, HKI, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual untuk tanaman, namanya PVT. Ya. Lalu satu lagi adalah pelepasan. Kalau HKI itu yang dilindungi adalah penemunya. Kalau pelepasan yang dilindungi petaninya, karena pemerintah menjamin, nih lo sudah saya lepas, aman buat kamu Bapak Tani, jangan cari yang belum dilepas. Nah, kan itu ada di undang-undang semua ya? Ada. Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang terbaru atau Undang-Undang PVT nomor 12 2002. Kira-kira itu. Jadi memang kalau dua hal ini belum dilakukan, jangan berharap Anda sudah menemukan atau sudah layak pakai untuk masyarakat gitu ya, Bro ya? Iya, betul. Nah, dua hal ini harus dilalui ya, sebagai seorang penemu dan dilepaskan. Kalau penemu itu hatinya sangat ikhlas, itu. Semua orang boleh memproduksi, semua orang boleh memperdagangkan, biar saya pahalanya banyak. Nggak usah PVT. No problem. Nggak apa-apa. Ada juga ya gitu, Bro? Ada banyak. Iya. Artinya memang kalau buku ya dapat royalti gitu ya, Bro. Royalti. Kan banyak itu orang yang mencetak buku. Udahlah. Nggak usah royalti. Orang mau baca buku saya sudah rezeki sudah pahala saya banyak. Saya ciptakan lagu, orang banyak lagu saya boleh. Iya, nggak usah izin. Nggak usah izin. Nah, misalnya gitu ada. Tapi berarti tidak mengambil hak, kan namanya hak itu kan boleh diambil. Iya, betul. Oke, Prof, ini luar biasa ini, Prof. Jadi ini hubungannya juga dengan ketahanan pangan ini, Prof. Menarik ini, Prof. Ketahanan pangan, ada MBG, itu ya, meningkatkan protein itu, Bro. Ya. Cukup dengan padi berprotein tinggi, cukup. Iya, gitu ya. Oke, tapi mungkin perlu sedikit disampaikan, Bro, terkait dengan ketahanan pangan ya. Bagaimana dampak nyata varietas padi ini terhadap ketahanan pangan? Mungkin secara kuantitatif ya belum diukur. Karena varietas ini baru lahir tahun 2020. Oh, belum lama ini, Bro. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Ya kan? Iya. Ini baru kembangkan. Nah, ini rahasianya. Kenapa bisa kembang cepat? Saya banyak bekerja sama dengan TNI. Dan Korem 71. Iya. Itu setiap tahun Bapak Komandan Korem itu memerintahkan kodim di seluruh wilayah Korem Banyumas menanam padi gogo Protani ini. 2 tahun lalu menjadi unggulan ketahanan pangan untuk Kodam Jawa Tengah. Dipamerkan di Monas. Udah sampai Jakarta, istilahnya produknya ini sudah dikenal lah gitu ya. Minimal kan tadi Banyumas gitu ya. Atau ke petani juga, Bro. Misalkan untuk kecamatan mana gitu ya. Sudah mulai dikenalkan juga, Bro. Atau mungkin sampai luar daerah. Luar Jawa sudah mulai. Luar Jawa juga sudah, Bro. Beberapa yang mengikuti seminar saya gitu terus kontak. Pesan benih. Nah, kalau kebetulan penangkar benih kami sedang ada, ya kita kirim. Kalau lagi tidak ada, ya tidak. Itu. Jadi di situ ketahuan apa kuncinya, bagaimana sebuah jenis tanaman itu bisa berkembang. Jenis peternakan misalnya bisa berkembang, ketersediaan benih. Jadi saya berpendapat dan meyakini ketahanan pangan itu kuncinya adalah ketahanan benih. Swasembada pangan itu kuncinya swasembada benih. Kalau tidak ada swasembada benih, tidak ada ketahanan benih, nggak akan ada ketahanan pangan. Itu problem rootnya itu ya. Jadi akar masalah yang tentunya benar juga, petani mau nanam nggak ada benihnya gimana? Gitu ya. Jadi harapannya memang bibit atau benih padi yang berprotein tinggi yang diproduksi Prof Toto ini terus tersedia gitu ya, Prof. Nah, ini bagaimana, Prof? Betul. Tapi sudah ada upaya itu ya, Prof ya? Sudah, kami sudah punya beberapa penangkar. Nah, namanya penangkar apa sih, Prof? Penangkar itu artinya yang memproduksi benih. Produksi benih dari sumber benih dari saya. Saya jadi sumber benih ini. Penangkar. Nah, saya sumber benih. Saya kasihkan, saya jual kepada penangkar benih. Penangkar benih itu menggunakan benih sumber dari Pemulia. Dan teman-teman saya itu mereka memproduksi benih yang nanti ada kelasnya itu, ada sertifikatnya, Mas. Nah, itu bisa yang penangkar itu harus punya sertifikat.
Terus? Nah, kemudian mereka bisa jual ke mana-mana, ada labelnya putih, kuning, ungu, biru, itu menunjukkan level mutu benih. Oke. Gitu. Nah, justru pertanyaan selanjutnya langsung saja. Ya, gimana? Belum tahu? Gimana peran pemuda? Nah, itu maksud saya. Pemuda kan agen of change harusnya ya. Bagaimana? Saya menduga loh tadi. Iya, silakan Rob. Jadi, saya mengajar sudah lama di Fakultas Pertanian. Iya. Saya tidak pernah mengajarkan anak-anak didik saya itu menjadi petani yang di sawah. Oh, menyesatkan itu. Sebentar. Ini ajarannya gimana ya? Ini pantas ini di tempat kami itu nggak ada petani yang muda. Gimana Bro? Maksudnya gimana Bro? Maksudnya ini biar nggak salah paham. Karena sekarang lagi tren petani milenial. Nah, tapi menggunakan IT, menggunakan IoT. Ya betul. Tetap petani, tetapi bukan petani yang terjun ke sawah bawa cangkul, bawa itu, bukan itu atau nanam gitu kan. Karena apa namanya? Karena kalau saya mempromosikan kalian nanti lulus sarjana pertanian menjadi petani di situ pakai caping, nggak akan ada yang tertarik dan itu menyesatkan. Udah biaya tinggi kuliah, belajar ujian dan sebagainya, cuma jadi petani kan gitu kan. Gitu. Dan ketika dia masuk ke sawah itu, paling lama 5 menit itu dia kerja udah kecapean. Kalah sama petani yang sejak kecil dididik di situ. Itu maksudnya ya Bro ya. Jadi mainnya itu di sini yang paling top kalau menurut saya. Benih. Oke. Menyediakan benih. Iya, penangkar tadi ya. Penangkar benih karena apa? Contoh padi gabah dijual itu paling tinggi 6.000 lah. Iya. Sekarang pemerintah menetapkan 6.500. Kadang di bawah itu kan. Tapi kalau udah jadi benih jadi 15.000. Untuk barang yang sama. Betul. Nah, di situ peranan generasi muda itu diantaranya dalam bidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan itu di benih. Lalu yang lain-lain juga banyak sebetulnya. Saya baru tahu kuncinya ya. Yang lain banyak. Pemuda ini yang jadi nanti agen of change yang menyebarkan benih-benih tadi ya. Tapi sudah ada upaya untuk training atau bagaimana peran pemuda untuk ikut terlibat dalam penyebarluasan tadi benih tadi Bro. Ya, kalau di kampus kita ada mata kuliah teknologi benih. Nah, itu dia. Ada mata kuliah ilmu benih dan produksi benih kan itu kan baik di D3 maupun S1. Praktikumnya itu memang praktek untuk memproduksi benih. Bekerja sama dengan BPSB atau penangkar benih. Jadi salah satu skill sarjana pertanian kita itu produksi benih bisa. Salah satunya ya. Dan beberapa alumni kita sudah ada menjadi produsen benih yang tangguh di kita. Itu perusahaan nasional ya. Sementara ini perusahaan benih itu masih dominan internasional. Oh, maksudnya dikuasai oleh perusahaan itu memang internasional. Miliknya, oke. Nah, nasional ini ada anak-anak muda. Di antaranya ya banyaklah dari ada salam. Mungkin bisa disebut apa? Mungkin biar dicari dia, Pak. Orangnya. Jangan. Japri kalau mau nyebut. Japri. Iya, Japri. Oke, nggak apa-apa. Nanti Jawa Timur paling banyak perusahaan benih. Oh, gitu ya, Bro ya. Salah satunya apa di tadi Gogo tadi ya? Nah, yang protein tadi. Ada juga. Protein tinggi. Protani itu di Demak. Oh, di Demak. Kalau ini saya berani ini clue. Boleh nih? Boleh. Silakan, nggak apa-apa, Bro. Biar benihnya pertemuan Prof. Toto dan tim ini bisa dikembangkan ya, Prof. Namanya Pak Heri. Oke, Itu alumni Unsud generasi di bawah saya lah. Pernah menjadi kepala desa di Melati Harjo, Kecamatan Demak. Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Di Sragen saya juga dulu pernah produksi. Sragen. Sebentar, ini beliau ini Pak Heri dan ini penangkar. Ini udah kenal maksud saya itu. Artinya pesan berapa puluh ton. Ini dia. Pesan dulu nanti baru ditandake dijahitkan. Oh ya nggak apa-apa. Biasanya kan PO. Order dulu. Jadi ini saking banyaknya yang minta. Kan? Iya, karena dulu juga ada di koperasi Unsud itu sudah nggak ada sekarang beras
padi gogo ya. Totogi. Totogi namanya sesuai dengan penemunya ini Prof Toto ini ya. Toto, Suwarto dan Suprayogi. Oh, Totogi ya. Ini salah satunya juga tadi kendalanya ya Prof ya. Benihnya udah nggak ada ya Prof. Ya, karena udah nggak diproduksi. Kalau di tingkat pemulia masih ada. Iya masih. Yang penangkar itu, yang ada penangkar kecil itu kan repot. Sudah produksi banyak, nggak ada yang beli. Pas ada pesanan, nggak produksi. Nah, ini sedang kita sambung sekarang. Ya. Oke, memang luar biasa ini para peneliti dari ilmuwan unsur, ada Prof Toto, ada Prof Suwarto, ada Prof Suprayogi ya dengan totoginya gitu ya. Dan sekarang udah banyak yang ditemukan juga. Nah, ini peran unsur gimana, Prof? Mungkin mendukung penelitian di bidang pertanian ini. Ya, jadi sejak awal memang penelitian generasi awal perakitan varietas ini tentu utamanya didukung dari dana-dana riset internal. Setelah ada prospek, baru kita bisa mengakses dana-dana riset luar unsur baik. Yang negeri seperti dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pertanian atau kementerian lain itu sudah bisa mulai masuk di situ. Sekarang sudah ada lagi dari swasta. Swasta udah pesen ini perusahaan benih internasional nih. Internasional ya, Bro? Pak Toto, tolong saya buatkan benih padi, cirinya ini dan ini. Cuma 2. Sudah nyebutkan ya, Bro? Sudah nyebutkan. Kalau bisa buat protein lebih tinggi, beliau nyebutkan? Ya. Tapi yang dia inginkan bukan itu. Oke, iya. Masih rahasia. Rahasia, ini. Waktunya 2 tahun. Ini uangnya, kalau saya bilang 500 juta kecil kan, 1,5 miliar. Oh, biar kelihatan. Kalau 500.000 kecil, iya. 1,5 miliar kelihatan. Kelihatannya besar, ya. Sudah mulai begitu. Oke, luar biasa. Sebenarnya memang ini kebutuhan sehari-hari ya, Prof. Betul, ya. Apalagi di Indonesia, di Asia lah gitu lah. Intinya padi ini dunia malah. Oh, dunia malah ya. Prospeknya tinggi ya, Bro ya. Tapi kalau sudah makan telur 2 kali sehari, susu 1 gelas, lupakan. Ini menarik ini. Tapi nggak akan itu ya. Kita bikin padi lain lagi. Oh. Yang belum saya ceritakan, iya. Baru 4 kan? Ya udah, boleh. Ini yang terakhir belum. Iya. Super Pulen namanya. Oh, Super Pulen, Bro? Iya. Bukan yang dipesan 500 miliar, setengah miliar tadi? Bukan. Beda lagi nih. Ini nanti yang jual di atas itu. Iya. Ini nanti sesi yang lain lagi, Prof, nanti ceritanya. Kalau sudah diekspor nanti. Saya ingin memotivasi anak-anak muda main di sini. Oh, terima kasih luar biasa di Ena Podcast, Bro. Main di sini itu di perbenihan dan perakitan varietas. Petani-petani muda itu kita dorong untuk main di situ. Oke, Bro. Iya, jadi nanti kalau udah berhasil cerita di sini. Luar biasa. Terima kasih, Bro. Supportnya, Bro. Ya. Emang saya dedikasikan Enda Podcast ini untuk tempat bercerita, sharing ilmu, Prof. Ya, ini salah satunya. Terima kasih nih ya, Prof Toto ini sudah hadir di Enda Podcastnya. Tadi menarik lagi, Prof. Mungkin sedikit, Prof. Indonesia ini kan kaya dengan tanah pertanian. Tapi kok masih mungkin ketahanan pangannya masih mungkin belum belum tangguh itu gimana, Prof? Ya. Sedikit aja nggak, Prof? Biar sedikit ya. Jadi itu butuh waktu khusus ya. Khusus sih ya. Tapi gini lah ceritanya ya. Ada istilah ayam mati di lumbung padi. Oke, ya, peribahasa. Nah itu seperti rakyat Indonesia yang kelaparan. Ini kan negeri yang subur, gemah limpah rojinawi, gitu ya. Bahkan ingat dulu gubernur di kita, gubernur di gubernur di wilayah kita itu, tahunnya namanya siapa kira-kira? Tahun 1811 sampai 1816. Wah, saya baru SD, Bro. Itu mengatakan begini. Belum ketahui ini. Belum lah, 1800 kok. Oh, 1800. Itu ada gubernur di sini itu bilang begini. Saya sudah keliling dunia, anjir, ya kan? Saya belum pernah lihat negeri yang tanahnya lebih subur dari negeri ini. Tolong dicatat. Oke. Negeri Indonesia maksudnya ya? Negeri Indonesia dulu namanya Nusantara lah. Iya.
kalau pengelola negeri ini mampu mengelola dengan baik, ini akan menjadi negeri yang paling makmur di dunia. Namanya yang mengatakan itu Sir Thomas Sandford Raffles. Oke, ini bisa Gubernur Inggris. Di sini waktu itu. Nah, setelah itu terus jadi diserahkan ke Belanda toh. Ya. Ceritanya jadi lain. Nah, itu lalu apa namanya, ketahanan pangan itu sudah cita-cita lama lah ya. Tapi saya ingin apresiasi tahun 2024 2025 ini pemerintah kita sudah berhasil loh dalam hal pengadaan beras untuk memenuhi dalam negeri. Kita punya swasembada, kita punya cadangan beras terbanyak di dalam jumlah dalam sejarah Republik, sampai di lebih dari 3,5 juta ton. Ini prestasi Pak Presiden kalau menurut saya sih, karena instruksi beliau. Pak Prabowo ya? Prabowo. Nah, itu saya ingin apresiasi. Masya Allah. Nah, ini tapi perlu juga didukung dengan komoditas strategis yang lain. Karena komoditas strategis yang lain itu ada pangan semuanya, yang masih 70% itu impor, 60, 70, 80, 90, 100. Yaitu kedelai, jagung, bawang putih, dan gandum. Kita seluruh Indonesia makan gandum, tapi 100% impor. 100%? 100% kita belum. Memang ada lahannya ya, Bro? Bukan, gandum itu tanaman musim dingin, ya kan? Ditanam di Indonesia harus di dataran tinggi yang bersaing dengan kentang. Nah, itu sempit dan produktivitasnya masih rendah, ini daerah tropik. Nah, ini udah tema berikut. Tapi saya mendorong setelah berhasil di padi, dan ini harus dijaga konsistensi dan keberlanjutannya. Nanti kata kuncinya 3 ini untuk sukses itu tadi, yaitu khusyuk, tumak ninah, istiqomah. Ini luar biasa ini ya. Dimulai dengan swasembada benih. Ya. Nah, kemudian komoditas lain satu persatu. Mungkin kementerian ini kamu udah khusus gandum ya, nggak usah mikir yang lain. Kamu atau provinsi yang dibagi seperti itu, atau departemen atau kabupaten, jangan semuanya di pusat. Betul. Nah, itu akan bisa mendukung bagaimana kita membangun istilah ketahanan pangan itu adalah tangguh. Itu ini lawannya maksudnya. Rapuh. Iya, artinya setiap daerah kan sudah punya potensi gitu ya, Bro. Nah, tadi yang disampaikan Prof. Toto tadi kan sangat relevan gitu ya. Masing-masing karena punya apa namanya ketangguhan tadi dan punya kekhususan. Nah, tinggal tadi tumak ninah, istiqomah, sama khusyuk. Wah. Yang paling hilang yang tengah itu khusyuk. Ini orang sering tidak nggak fokus, gitu ya. Kadang ya tadi kembali ke petani pemuda milenial tadi ya, yang harapannya menjadi harapan bangsa untuk menjadi petani tangguh harapannya. Petani tangguh. Iya, jadi karena sekarang banyak teman-teman saya itu ini, Bro, di Jakarta itu malah sekarang pada bertani tapi di lantai 3, lantai 4. Keren-keren, Bro. Betul. Itu luar biasa itu. Nah, itulah yang dimaksud sarjana pertanian masuk ke situ. Yang banyak justru yang ada di situ ya. Sarjana teknik informatika, teknik sipil, perencanaan. Saya tahu itu beberapa anak muda itu sukses sebagai produsen watermelon organik. Organik di lantai 2, lantai 3. Iya. Ada teman saya, Prof, itu. Bukan sarjana pertanian. Dia pikir pertanian itu sawah. Ternyata tergantung itu tadi, kekhusyukan tadi ya, bagaimana dia fokus untuk ke sana. Oke, luar biasa, Prof. Mungkin sebagai closing statement, Prof, untuk memberikan semangat tadi, meskipun sudah mungkin diberikan lebih dalam lagi, Prof. Baiklah. Saya ingin berpesan pada generasi muda yang sudah memberikan sejarah panjang, peranan yang signifikan, mulai dari cerita penghuni Goa 300 tahun itu anak muda, terus yang menyelamatkan ketika terjadi proses hijrah anak muda lagi, yang menghancurkan benteng Konstantinopel anak muda lagi. Nah, gitu kan. Sumpah Pemuda, anak-anak muda nekat belum mengenai Indonesia, berani mengatakan kami putra-putri Indonesia. Belum ada waktu itu negara Indonesia. Anak muda lagi. Reformasi juga anak muda. Di Surabaya berhasil itu mengalahkan itu kan anak-anak muda. Berikan 10 pemuda kepada saya. Kata Pak Presiden Soekarno. Jadi anak-anak muda ini. Khususnya yang sudah belajar pertanian, bahwa masa depan
Indonesia mau dibawa kemana, menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang sejahtera, itu ada di pemuda. Nah, kunci keberhasilan pencapaian cita-cita nasional itu adalah ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan ini menyangkut utamanya ketahanan benih. Pangan itu jangan hanya menjual hasil panen tadi, tapi diproses dulu. Jadi kemasan, ya kan? Jadi kemasan kopi, jadi kemasan beras, jadi kemasan sayur, menjadi kimchi. Di situ peranan pemuda. Kalau petani nggak bisa. Pemuda-pemuda itulah yang akan mengambil nilai ekonomi yang berbeda dengan umumnya panen petani yang hanya produk mentah. Betul. Jadi sekali. Jangan takut menjadi petani. Kalau teman-teman saya, jangan mati sebelum menjadi petani. Wah, luar biasa ini ya. Oke, jadi intinya adalah pemuda itu harus kreatif, berinovasi. Ya, itu salam perjuangan untuk semuanya, terus untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.